Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Indonesia atau sejarah nasional Indonesia, jika diamati dengan teliti, maka sebenarnya tidak ada perkembangan yang lebih baik gitu ya, kalau dilihat dari ukuran pada karya Sejarah Nasional Indonesia edisi pemutakhiran dan juga Indonesia dalam Arus Sejarah. Jadi sepertinya sejarawan Indonesia itu mempunyai kebiasaan untuk mengulang-ulang sesuatu yang sudah mereka lakukan. Nah, sehingga sedikit sekali yang mereka yang berkreasi, kemudian menulis karya yang baru sama sekali. Nah, sehingga yang terjadi adalah bahwa di dalam tubuh pengetahuan sejarah itu atau body of knowledge-nya ini banyak lubang-lubang kosong yang terlihat dengan jelas. Jadi teori lubang kosong ini merupakan teori dari teori sastra, yaitu teori mengenai resepsi sastra. Jadi pada dasarnya ketika seseorang meresepsi sastra, dia tentu akan banyak menemukan bagian-bagian yang mestinya harus ada tetapi tidak ada. Nah, jadi resepsi sastra sebenarnya bisa terjadi pula pada karya sejarah. Jadi setiap kali orang membaca karya sejarah, maka ketika dia membaca, maka seringkali menemukan hal-hal yang mestinya ada tetapi tidak ada. Nah, hal itu terjadi karena sejarawan tentu saja fokusnya itu memang tertuju kemana ya. Jadi memang di sini ada perbedaan antara sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lain, sehingga terjadi selisih ya, atau perbedaan ketika memberikan respons terhadap suatu peristiwa sejarah. Nah, karena fokusnya berbeda, maka yang terjadi juga hal-hal yang tidak menarik bagi sejarawan tentu saja akan dilampaui. Nah, jadi ini memang berkaitan dengan selera. Jadi penulisan sejarah memang tidak bisa lepas dari selera sejarawan ketika ia memilih ya, memilih topiknya, memilih temanya, memilih masalah ya. Nah, karena pemilihan inilah maka secara subjektif seorang sejarawan bisa melakukan apa yang disebut dengan melalaikan atau mengabaikan aspek-aspek tertentu. Nah, karena tidak dibicarakan, tidak dibahas oleh seorang sejarawan, maka bagian yang kosong itu tentu akan bisa diisi oleh sejarawan lain yang mempunyai fokus yang berbeda. Jadi pada dasarnya lubang-lubang kosong ini memang tergantung sekali kepada selera sejarawan yang sedang menulis ya. Jadi bisa juga tanpa kesengajaan ya, karena memang sejarawan memang tidak mempunyai minat ya. Tapi bisa juga karena faktor kelalaian, seorang sejarawan juga bisa ya melampaui atau katakanlah
melalaikan apa yang memang seharusnya ditulis. Jadi apa yang disebut dengan kekurangan itu selalu muncul di dalam penulisan sejarah, dan biasanya pembaca itu lebih teliti. Jadi manakala pembaca ingin mendapatkan data, mendapatkan narasi, tetapi narasi yang dia cari itu justru tidak ditemukan di dalam karya sejarah itu. Padahal dia sangat memerlukan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap peristiwa itu. Tetapi karena sejarawan tidak punya minat yang mendalam tentang suatu peristiwa, maka peristiwa itu bisa terlalaikan, ya. Jadi bukan suatu kesengajaan. Nah, lubang-lubang kosong ini memang menjadi semacam peluang bagi sejarawan yang akan datang. Maka seorang sejarawan yang akan melakukan penelitian itu bisa melihat bahwasanya ada hal-hal yang tidak pernah dibahas. Nah, hal-hal yang tidak terbahas itulah yang sebenarnya membuka peluang bagi sejarawan lain untuk mendalami bagian-bagian itu. Nah, tentu saja dengan adanya peluang itu, maka sejarawan bisa mengisi kekosongan yang memang harus ditangani, ya, supaya lubang kosong itu jangan terlalu menganga, ya. Jadi kalau sejarawan tidak peduli terhadap lubang-lubang kosong itu, maka di kemudian hari lubang-lubang kosong itu akan bertambah dan bertambah seiring dengan waktu yang tetap berjalan dan tidak pernah berhenti, walaupun ya sejarawan berusaha untuk mengisinya dengan hasil-hasil riset. Tapi yang jelas memang hasil-hasil riset harus dihasilkan setiap saat dan setiap waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.